secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kuliah subuh setiap hari Jumat yang diadakan oleh Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan langsung pembahasan kajian kitab Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Habib Kendi Sahab. Kepada Habib begitu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ahli. Amma ba'd. Hadratul hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah Masjid Agung Al-Falah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan dalam menjalankan ketaatan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan ini menjadi kenikmatan yang selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada kajian subuh Jumat ini kita akan mempelajari sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, yang akan memberikan ilmu serta wawasan kepada kita tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita berharap dengan kita membaca kitab Sirah An-Nabawiyah, Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad, dan hingga akhirnya kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila anqal. Duhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nuzuluhu hubbul ansar lil muhajirin wa akhuwatul Islam. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kana la yamurru bi baitin min buyutil ansar illa sa'alahu an yanzila indahum. Fanazala inda Abi Ayyub al-Ansari fi dawril asfar liyakuna arfaqa bizairihi. Wa qad kana al-ansar yuhibbuna man hajara ilayhim wa yu'thirunahum ala anfusihim hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim fahakamul qur'ah bainahum fama nazala muhajirun ala ansar illa bil qur'ah. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyyah allafat qulubahum wa ja'alatha kasyai'il wahid. Hijratu al-bait man'ul mustada'afin aslul qunut humiyal Madinah.
lamma istaqara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arsala fi talabi man takhallafa min ahli fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar wa qad mana'a musyriku Makkah ba'da al-mustad'afin min as-safar wa 'adzabahum 'adzaban aliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum witra bil awwa fi witril isya wa salatis subuh ba'da ruku' wa qablahu wa hadha aslul qunut wa asaba katsiran minal muhajirin humay fa da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu binakliha fastajaba lahu du'aahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang mana kita ketahui hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau disambut dengan penduduk-penduduk setempat dari kota Madinah yang disebut dengan golongan Al-Ansar. Mereka golongan Al-Ansar ini bersukacita menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Sampai mereka mengajak para istri mereka, mengajak anak-anak kecil di antara mereka untuk menyambut Nabi Muhammad SAW dengan tabuhan rebana dan juga nasyid yang berisi tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup sampai di situ. Mereka golongan Ansar berharap dari satu individu ke individu yang lain agar Nabi Muhammad SAW itu bisa mampir dan menetap di rumah-rumah mereka. Sampai dikatakan di dalam sejarah, orang-orang Ansar itu berebut untuk memegang tali untanya Nabi SAW agar ontanya itu berhenti di depan rumah-rumah mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, biarkanlah onta itu berjalan dengan sendirinya, karena dia menuruti apa yang telah diperintahkan. Maka tidak ada satu orang pun yang mengambil dan memegang tali untanya Nabi SAW untuk diarahkan ke rumahnya, karena unta Nabi SAW itu jalan sendiri sesuai dengan perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berjalanlah unta tersebut sehingga sampai di salah satu rumah penduduk Ansar yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari merasa tidak pantas rumahnya menjadi rumah yang dipilih oleh Nabi SAW. Beliau sempat mengatakan kepada Nabi SAW bahwa kami dari keluarga merasa malu dan sungkan ketika engkau telah menetapkan bahwa rumah kami adalah rumah pilihan engkau. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ini adalah sebuah petunjuk yang mana saya harus tinggal dan menetap di sini. Maka dengan kerendahan hati seorang Abu Ayyub Al-Ansari mengajak Nabi SAW masuk ke rumahnya. Dan dikala itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Nabi SAW diberikan penawaran oleh Abu Ayyub Al-Ansari agar bisa tinggal di tingkat atas, karena beliau tidak ingin kalau seandainya Nabi SAW berada di bawah, beliau memperlakukan dengan perilaku yang kurang baik terhadap Nabi SAW.
Maka Nabi SAW berterima kasih atas penawaran dari tuan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau kemudian mengatakan, aku lebih baik bertempat di bawah biar masyarakat yang ingin mengunjungiku lebih mudah. Maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendapatkan pernyataan dari Nabi SAW seperti itu, beliau pun mentaatinya. Maka beliau mengajak keluarganya untuk membawa peralatan-peralatan sepenuhnya dibawa ke tingkat atas. Maka menetaplah Nabi Muhammad SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Namun ketika Nabi SAW berada di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari ini merasa bersalah. Apalagi diceritakan ketika satu hari Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak sengaja menjatuhkan air, dan beliau merasa takut air ini langsung jatuh mengenai Nabi SAW yang sedang berada di bawah. Maka beliau dan istri bergegas untuk mengambil selimut yang beliau pakai agar air itu tidak sampai jatuh ke bawah. Maka dengan berat hati beliau pun kemudian menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya tidak mau saya memperlakukan Anda dengan perlakuan yang tidak baik. Maka saya mohon dengan kerendahan hati Anda bisa pindah ke atas. Maka saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Nabi SAW pun mengatakan, iya, saya akan pindah ke atas. Setelah itu Nabi SAW berada di tingkat yang atas. Lalu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau sebagai tuan rumah berkhidmat kepada Nabi SAW, memberikan segala macam keperluan yang diperlukan oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala wa arda menyajikan makanan untuk Nabi SAW, lalu setelah itu makanan diambil, setelah selesainya Nabi SAW makan, maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak pernah menyisakan dari sisa makanan Nabi SAW, kecuali makanan itu dimakan oleh beliau dan makanan itu juga dimakan oleh keluarga beliau. Dalam keyakinan beliau mengatakan kepada keluarganya, sungguh makanan ini ada keberkahannya, dan setiap makanan ataupun minuman yang sudah digunakan oleh Nabi atau yang sudah dipakai oleh Nabi SAW itu akan memberikan keberkahan. Maka aku berharap kita semua yang ada di sini sebagai satu keluarga mengambil keberkahan dari Rasul SAW. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba, bersemangat untuk mencari dan mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Dan bukan hanya bekas dari makanan, sekalipun air ludah yang pernah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat itu berebut untuk mengambilnya. Air bekas wudunya Nabi Muhammad, para sahabat itu juga berebut untuk mengambilnya. Sekalipun sesuatu yang diharamkan oleh agama, seperti darah Nabi SAW setelah beliau melakukan hijamah, itu direbut oleh para sahabat Nabi SAW untuk diminum. Dan Nabi SAW pun memberikan jaminan bahwa tidak akan tubuhnya atau kulitnya bersentuh dengan api neraka selama darahnya ada, selama di dalam tubuhnya ada darah, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita harus tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah sumber keberkahan. Dan Sayyidina Ayyub dan keluarga itu tidak pernah mau
untuk tidak mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sisi yang lain, setelah Nabi Muhammad SAW menetap di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, maka di belakang Rasulullah atau di belakang rombongan Rasulullah terdapat orang-orang muhajir yang menyusul kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka kedatangan mereka ini pun disambut dengan rasa sukacita dari golongan Ansor. Mereka berebut untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melayani dan menyediakan segala macam keperluan orang-orang muhajir. Dan untuk kita ketahui bahwa al-muhajir adalah orang yang berhijrah, al-ansar adalah orang yang menolong mereka penduduk asli kota Madinah. Karena kecintaannya mereka terhadap saudara mereka sendiri yang berasal dari kota Mekah, sampai disebutkan di dalam kitab ini bahwa golongan orang-orang Ansor itu berebut untuk mendapatkan satu persatu dari orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah dengan cara mengundi. Jadi kalau kita gambarkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya mau ngambil si fulan, biarkan si fulan ini berada di rumah saya. Saya mau ngambil dia, biarkan dia bekerja dengan saya. Saya mau mengambil dia, biarkan dia hidupnya saya yang mengongkosi, saya yang membiayai. Wah, ini saking hebatnya orang-orang Ansor. Tidak terkecuali ada salah seorang sahabat Ansor yang terkenal dengan kekayaan hartanya. Beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dikatakan pernah bertemu dengan salah satu di antara kelompok al-muhajir. Lalu beliau mengatakan, wahai Anda yang telah berhijrah ke sini, maka Anda gak perlu repot. Ketika Anda ingin mendapatkan wanita untuk dijadikan istri, maka saya berikan pilihan karena istri saya banyak. Ambil salah satu di antara mereka, maka saya akan ceraikan salah satu di antara mereka yang kau inginkan. Dan jika kau ingin mendapatkan pekerjaan, kau bisa bekerja dengan saya dan kita akan bisa membagi penghasilan dari pekerjaan ini. Setengah untuk saya, setengah untuk Anda. Maka subhanallah, orang muhajir yang dirayu dan dipinang, diminta oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk memilih seorang wanita untuk bekerja bersama dan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang dibagi, maka dengan kerendahan hatinya, terima kasih, saya akan mencoba untuk mandiri walaupun saya tidak membawa bekal di kota Madinah. Ini hebatnya juga orang-orang muhajir. Di satu sisi mereka menerima bantuan dari orang-orang Ansor, di satu sisi jika mereka masih memiliki kemampuan secara personal, mereka itu mencoba untuk hidup mandiri dengan bekerja sendiri dan berusaha sendiri. Tapi memang ada sebagian kelompok orang-orang muhajir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dengan sengaja mereka itu tinggal di pelataran masjid. Ya, ada mereka yang bekerjanya serabutan, ada mereka juga yang tidak memilih untuk bekerja. Mereka inilah disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Cuma mereka ini tetap diperhatikan oleh kelompok Al-Ansor dalam makan minumnya, dalam segala macam keperluan yang mereka butuhkan. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memuji sendiri tentang sifat yang luar biasa dimiliki oleh kelompok Ansor. Sifat itu disebut dengan apa sifatnya? Di dalam Al-Quran,
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan orang-orang Muhajir, walaupun pada saat itu mereka juga memiliki keperluan ataupun hajat. Jadi kalau bahasanya kita, saya nggak mau makan kecuali makanan ini saya berikan kepada Anda. Saya nggak mau bahagia kecuali kebahagiaan ini saya berikan kepada Anda. Padahal kalau dibilang secara logika, secara manusiawi, orang-orang Ansor juga butuh makan, orang-orang Ansor juga butuh kebahagiaan. Tapi sifatnya mereka lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Maka hal ini membuat Nabi SAW takjub. Nabi senang, hingga akhirnya Nabi mengikat tali persaudaraan antara orang-orang Muhajir dengan orang-orang Ansor. Salah satu upayanya Nabi SAW adalah dengan menikahkan mereka antara satu dengan yang lain agar terjadi hubungan tali persaudaraan yang kuat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi SAW ini meminta kepada salah seorang dari keluarganya, yaitu anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Sayyidina Abdullah. Beliau meminta kepada Sayyidina Abdullah, wahai Abdullah, keluarga kita masih banyak di kota Mekah, maka carilah informasi tentang keberadaan mereka dan berikanlah pertolongan agar mereka bisa berhijrah seperti keluarga kita yang sudah hijrah di kota Madinah. Maka berangkat Sayyidina Abdullah mencari informasi. Ternyata informasi yang beliau dapatkan sangat mengenaskan, di mana sebagian besar dari keluarga Nabi SAW itu diculik oleh orang-orang kafir Quraisy, diperlakukan kejam dengan sekejam-kejamnya oleh orang kafir Quraisy, sehingga menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak diperbolehkan untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Dan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW yang belum memiliki kekuatan besar hanya mampu berdoa. Dan disebutkan di dalam kitab ini, Nabi SAW mengangkat tangan untuk berdoa ketika beliau sholat. Ada yang mengatakan setelah beliau ruku, ada yang mengatakan sebelum beliau ruku. Dan inilah asal muasal bagaimana Nabi mengajarkan untuk berdoa dengan qunut nazilah. Arti dari doa qunut nazilah itu adalah permohonan kepada Allah agar dihindarkan dari segala macam bencana ataupun musibah. Dan musibah itu yang terjadi kepada keluarga Nabi SAW. Dan ini kata para alim ulama diperbolehkan untuk membaca qunut nazilah setiap sholat, ya, setiap sholat jika kita mengetahui tentang musibah yang menimpa terhadap umat Islam. Seperti sekarang yang tidak pernah berhenti dari perlakuan Zionis Yahudi Israel adalah kaum yang tertindas dari kaum umat Islam yang ada di Palestina. Maka dianjurkan umat Islam itu untuk membaca qunut nazilah, permohonan kepada Allah akan pertolongan terhadap saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwaninal Palestin, Allahumma anfa'annal ghala wal waba, dan macam-macam doa qunut nazilah itu yang bisa kita praktekkan. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan bahwasanya rombongan orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW dan mulai menetap di kota Madinah, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit demam.
Karena mereka belum bisa beradaptasi dengan cuaca di kota Madinah. Dan untuk kita ketahui bersama, ya, keadaan ini sebenarnya berlangsung sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat. Di mana setiap umat Islam ketika mereka datang di kota Madinah, mereka akan diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Biasanya Pak, kalau Anda umroh apalagi di musim dingin seperti musim sekarang ini, musim dingin dari bulan November sampai Februari. Puncaknya itu di bulan Januari dan Februari. Anda tahu dinginnya sampai berapa? 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius. Apa yang dirasakan oleh kita kalau kita tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat? Biasanya kita demam. Tapi itu ujian yang bisa mengangkat derajatnya kita, yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Dan dikala itu orang-orang muhajirin ketika masuk di Madinah, mereka demam, mereka didoakan Nabi SAW. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan dalam makna, kalau ada orang yang bersabar atas ujian di kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini spesial, ya. Jadi jangan sampai kalau Anda itu dipilih oleh Allah untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umroh, sampai di kota Madinah kemudian diuji dengan berbagai macam ujian, Anda tidak sabar. Berarti Anda mengabaikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sabar, minta sama Allah, minta sama Nabi agar tetap diberikan kesehatan secara fisik dalam menjalankan ibadah selama Anda berada di Haramain. Dan untuk kita mungkin yang sudah pernah ke Haramain, pasti Anda pun sudah merasakan ternyata iklim atau suhu di Madinah itu berbeda jauh dengan di kota Mekah. Mana yang lebih sejuk? Madinah. Mana yang lebih nikmat? Madinah. Katakan bahwasanya tidak ada satu kenikmatan di kota Madinah kecuali semuanya berkat Nabi SAW. Dan itu dirasakan sampai hari kiamat. Ya, maka mudah-mudahan kita berharap dengan keistiqomahan kita hadir di majelis, Allah panggil kita, Allah undang kita, Allah pilih kita untuk menjadi tamunya Rasulullah, untuk berziarah ke makam Rasulullah, dan untuk juga menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan insyaallah akan disambung 2 minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Habib Jadi telah menyampaikan kajian kitab Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin rabbal alamin. Untuk Jumat depan, insyaallah tausiah subuh Jumat akan disampaikan oleh Al-Habib Bakir Al-Muhtahar. Demikian permintaan atas pengurus, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.